Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Salam sehat dan istiqomah para jamaah dimanapun berada, dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kami mengambil tema dengan judul maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada umatnya yang tak terhingga, di mana di hari yang baik ini Allah memberikan nikmat iman sehingga dapat bersilaturahmi lewat YouTube Al-Fatah Cimak Channel dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang muslim hendaknya selalu terlepas dari siapa saja dan terlebih mengirim doa kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang muslim hendaknya berbuat baik kepada siapa saja yang telah menjadi perintah dari Rasulullah. Allah akan memberikan apa yang menjadi permohonan kepada umat yang beriman dan rajin beribadah. Tapi sebaliknya, jika seorang muslim yang berbuat menjelekkan kenistaan, maka Allah akan memberikan dosa kepadanya. Berbuatlah baik kepada umat semata karena Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong guna mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong seseorang dalam berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas berlipat atas kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, apabila seseorang umat berbuat maksiat dan dosa, maka Allah akan pula memberikan dosa-dosanya yang mengakibatkan dari dosa-dosa maksiat tersebut dengan berbagai macam persoalan. Di antaranya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Ada perkara-perkara yang harus dihadapinya. Yang pertama adalah orang yang berbuat maksiat selalu terhalang oleh berbagai dosa yang telah diperbuatnya. Maka Allah menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa meninggalkan berbagai kemaksiatan, dan itu adalah anugerah, dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada para pelaku-pelaku maksiat. Hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa orang-orang yang senantiasa berbuat jelek maka tidak akan mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang selalu berbuat maksiat akan menghalangi rezeki dari Allah, rezeki yang halal, karena selalu berbuat maksiat. Betul, ia mendapatkan rezeki bukan bikin halal toibah, namun dengan rezeki yang dosa-dosa. Dan ketiganya adalah manusia akan mengundang kesyirikan berakibat maksiat besar maupun kecil dalam dirinya, maka otomatis hatinya akan risau dan gundah gulana, dan hatinya tidak akan tenang karena akibat melakukan kemaksiatan. Bisa jadi orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, Maha segalanya, maka akan mendapatkan siksaan dalam dirinya dan tidak memberikan efek ketenangan hidupnya karena kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Walaupun orang lain tidak tahu, juga dirinya, tapi Allah tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Yang keempat adalah maksiat yang menghalalkan segalanya. Orang tersebut akan menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermaksiat masih menjalankan sholat 5 waktu. Orang-orang yang berbuat maksiat berat masih saja melaksanakan ibadah seperti berbuat kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ini halnya terasa bila berbuat maksiat sedikit saja, maka akan terasa berat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lari dari Allah akibat berbuat kemaksiatan, maka kita berintrospeksi pada diri kita sendiri. Berat untuk melangkah ke masjid, berat untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, berat untuk puasa, berat untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi diri kita penuh dengan dosa karena senantiasa melakukan maksiat-maksiat. Jika berbuat kemaksiatan, maka akan kita lupa daratan yang akan menuju kebaikan. Maksiat akan mengurangi umur dan keberkahan terhadap diri kita. Pengaruh maksiat itu berakibat panjang dan pendeknya umur seseorang. Karena hidup merupakan kehidupan hati. Karena ridho Allah menjadikan hatinya orang menjadi tertutup. Senantiasa segera melakukan taubatan nasuha untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul umurnya panjang namun tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat-maksiat yang dilakukan akhirnya ditutup hatinya. Bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan kemungkaran, orang-orang yang bermaksiat, maka Allah akan hina dirinya di dunia. Allah akan hinakan, tidak akan ada yang menghormatinya. Akibat perbuatan maksiatnya di akhirat, Allah akan berikan tempatnya di neraka. Orang-orang yang sering berbuat maksiat, akal dan pikirannya rusak. Akibatnya selalu berbuat maksiat, rusak hatinya, rusak akalnya. Akal adalah cahaya dan kemaksiatan akan memancarkan sinar. Jika sinarnya padam, bagaikan kolbu, itulah orang yang selalu berbuat maksiat, melanggar perintah Allah dan akalnya tidak dipakai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada kita dan Allah jauhkan dari berbagai kemaksiatan yang menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga diberikan cahaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah memahami dan mengamalkannya kepada umat muslim lainnya. Dan insya Allah semoga diampuni atas semua dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan dipanjangkan umur dalam taat beribadah, istiqomah di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.